Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya di MG Farm ya. Untuk hari ini kita akan memperlihatkan kambing saya pemirsa. Ini adalah kambing yang habis melahirkan ya, setengah bulan yang lalu, hampir 20 hari. Tapi dengan kondisi kambing saya yang kurang sehat ini, kemarin sempat mencret ya, ada sekitar 1 mingguan. Dia ini nggak sembuh pemirsa. Ini sudah berbagai obat yang saya terapkan di sini, tapi kambing ini tetap mencret dan tidak tahu belum sembuh ya. Ini sudah berbagai macam cara dari teman-teman sudah saya praktekkan, tapi ini masih tetap mencret hingga sekarang. Dan kambing ini mengalami kelumpuhan ya. Kita belum tahu kambing ini akan bisa sembuh atau tidak dari penyakitnya. Yang jelas kambing ini sudah ada sekitar 20 hari dia tidak berdiri pemirsa. Akan tetapi dia masih mau makan ya. Di kakinya ini seperti kram. Jadi ini saya luruskan ya. Tadi kakinya sempat bengkok terus nggak bisa lurus. Ini sengaja saya dudukan di sini dan saya luruskan. Untuk teman-teman semua ya yang mau berbudidaya kambing atau domba, di sini harus berpikir ulang pemirsa. Jangan terburu-buru tergesa-gesa mau berbudidaya kambing atau domba dengan skala yang gede pemirsa. Karena kalau acuannya hanya di medsos, kita tidak akan tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Mending kalau teman-teman mau berbudidaya kambing atau domba, silahkan datang ke tempat peternakan yang sudah benar-benar terbukti berhasil. Karena yang saya lakukan di sini, dulunya saya melihat tayangan dari berbagai media sosial yang mengatakan bahwa budidaya domba atau kambing itu untung banyak. Tapi ternyata setelah saya buktikan, untuk saya sendiri belum bisa merasakan keuntungan dari berbudidaya kambing. Saya sudah membuat kandang yang besar pemirsa ya. Untuk saya ini ya sudah lumayan besar lah, dengan ukuran 6x15. Di sini saya dirikan kandang kambing yang saya isi kambing sekitar 45 ekor. Dari domba 28 dan sisanya adalah jenis kambing. Setelah saya berjalan sekitar 8 bulan pemirsa, ini rumput yang saya tanam di sini sudah habis karena musimnya musim kemarau pemirsa. Jadi di sini saya nggak bisa mengairi lahan ini dengan air. Lalu rumput ini lama kelamaan mati dan kita itu kekurangan stok pakan. Dan akhirnya saya memutuskan domba-domba yang ada di sini, di kandang saya ini, tidak saya kasih rumput, melainkan saya angon di tempat ini pemirsa. Nah, angon dengan harapan dia bisa mencari makan sendiri tanpa kita harus ngarit. Nah, ini memang ada di lahan durian pemirsa. Ini lahan durian saya yang saya tanam di sini, dan memang dulunya saya berpikiran untuk memupuk pohon durian ini kita butuh pupuk kandang yang kita nggak usah beli ya. Karena posisi kandang atau posisi lahan
yang ada di tempat saya ini memang jauh dari pemukiman. Lalu saya memutuskan untuk berbudidaya domba. Dan memang jujur saja untuk sampai saat ini kita belum bisa merasakan hasil dari budidaya domba. Akhirnya dengan kos pakan yang banyak, kita beli konsentrat, kita bisa beli molase dan sebagainya dan lain-lain. Makanya di sini saya memutuskan untuk kita angon saja pemirsa. Nah, dengan sistem angon ini kita nggak usah beli konsentrat ataupun beli silase ya. Di sini memang semua pakannya pakan alami rumput liar. Dan kita berharap setelah nanti kita angon kayak gini, kambing ini akan menjadi lebih sehat dan lebih bisa menghasilkan sesuai harapan. Ya kalau kita nggak tahu ya untuk di teman-teman kita yang budidayanya banyak, karena kita juga sudah melihat dari sebagian teman-teman itu pun mengalami hal yang sama seperti saya pemirsa. Bahkan ada yang memang benar-benar gulung tikar, kambingnya dijual, kandangnya dijual. Karena apa? Karena kos pakan yang kita keluarkan tidak seimbang dengan hasil yang kita peroleh. Modalnya udah banyak, untuk pembeli pakan banyak, obat-obatan juga banyak, dan untuk penyakit-penyakit seperti domba ini apabila dia mengalami kembung pun akan susah diobati pemirsa. Kalau sekedar meriang atau pilek itu gampang, tapi untuk kembung ini kita sudah berbagai obat yang kita terapkan. Sampai saat ini kita belum menemukan obat yang benar-benar cespleng untuk menghilangkan kembung di dalam penyakit domba ini pemirsa. Jadi memang kalau yang mau berbudidaya pelan-pelan saja dulu, jangan terlalu banyak. Mungkin amati dulu, kita pakai sistem ngerumput atau sistem angon, monggo silahkan terserah. Yang jelas dipikir-pikir ulang dan jangan terlalu ambisi untuk membudidayakan domba terlalu banyak. Terkecuali nanti sudah berjalan waktu setengah tahun, 1 tahun atau 1,5 tahun, sudah bisa menganalisa penyakit domba, terus pakan domba, terus dengan modal sebegini, setelah kita kalkulasi selama 1 tahun hasilnya kok memang memuaskan, monggo silahkan dilanjut. Tapi kalau memang sudah benar-benar tahu, tapi kalau yang untuk pemula pemirsa, jangan coba-coba berbudidaya domba dengan yang terlalu banyak pemirsa, karena ini sangat berisiko. Mending saya kasih tahu di sini daripada nanti Anda itu hanya mendengar tanpa melihat keasliannya. Jadi ini untuk saya pemirsa ya, untuk teman-teman kita tidak tahu. Jadi tetap hati-hati pemirsa. Akhirnya saya memutuskan untuk ngarit untuk angon di sini ya, sekedar kita merawat pohon durian, lalu kita ada sampingan angon wedhus, jadi waktunya tidak terlalu fokus ke domba saja. Kita harus merawat pohon-pohon durian yang kita tanam, dan domba-domba ini kita sebagai sampingan kecil saja, dan jangan usah terlalu banyak berharap kita akan mendapatkan hasil budidaya domba yang banyak seperti ini. Karena kalau kita terlalu berharap, biasanya itu ketika kita mengalami suatu kegagalan yang kita tidak inginkan, kita akan merasa kecewa, benar-benar kecewa pemirsa. Monggo silahkan lah yang mau berbudidaya, hati-hati, pelajari dulu konsepnya mau seperti apa, pelajari cara pengobatannya seperti apa, supaya Anda tidak mengalami kegagalan di masa depan pemirsa. Ini kita sudah bikin banyak lah ya konten-konten yang kita upload di sini, dan ini memang sengaja kita mengupload dari ini untuk teman-teman kita yang lagi ambisi berbudidaya domba.
Cita-cita boleh, keinginan yang gede boleh, tapi memang harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang benar-benar sudah mampu untuk melakukannya. Sedikit-sedikit dulu, kita beli 5 atau kita paling banyak 10 atau 15. Enggak usah berlebihan langsung beli banyak 30, langsung 40, enggak usah seperti itu. Itu kalau menurut saya menuruti hawa nafsu yang berlebihan. Ketika tidak sesuai harapan, kita akan mengalami kekecewaan. Tenaga kita udah diperah ngarit memikirkan skalane, terus untuk uang kita sudah keluar banyak, tapi untuk hasil zong pemirsa ya. Hati-hati, mungkin pesan saya cukup sekian ya untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya bertutur kata. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.